kapal perang KRI Prabu Siliwangi 321 akan bergabung dan memperkuat Komando Armada II, Koarmada II TNI AL, yang bermarkas di Surabaya pada tahun 2026. Halo para pencinta kapal perang, siap-siap terpukau karena mulai awal 2026 nanti, Lautan Indonesia bagian tengah akan kedatangan bodyguard laut baru. Bukan cuma satu, tapi 2 kapal tempur super canggih buatan Italia. Ini bukan kapal pesiar buat bulan madu, tapi kapal yang kalau siluetnya muncul di cakrawala, para bajak laut langsung mikir, waduh, waktunya cabut sebelum hidup kami jadi dokumenter. Yang pertama, kita punya KRI Prabu Siliwangi 321. Calon pendatang baru yang akan langsung antor di Kor Armada II, Surabaya. Ia akan bergabung dengan satuan kapal pengawal elit kita, Satkor Kor Armada II, dan akan ditempatkan di pangkalan yang sama dengan kakak barunya yang sudah lebih dulu datang, KRI Brawijaya 320. Nah, KRI Brawijaya ini baru aja tiba di Surabaya tanggal 10 September 2025 kemarin, setelah sempat singgah dulu di Jakarta buat ya mungkin semacam ngopi-ngopi sebentar di Dermaga 107 Tanjung Priok. Tapi jangan salah, begitu mereka sudah resmi parkir, 2 kapal ini bukan cuma jadi pajangan. Tugas utamanya menjaga perairan Indonesia bagian tengah, yang jadi salah satu jalur laut paling sibuk di dunia. Dan kalau negara ini butuh, 2 kapal ini juga bisa langsung dikerahkan ke wilayah lain. Jadi, ibarat pemain bola, posisi mereka di tengah, tapi bisa sewaktu-waktu nyerbu ke kanan, kiri, bahkan ke depan. Yang bikin merinding dan juga bikin dompet negara megap-megap sedikit, 2 kapal ini dibeli dengan harga total 1,25 miliar dolar AS. Coba bayangkan, kalau uang segitu dipakai buat beli bakso, mungkin seluruh warga Indonesia bisa makan bakso 3 kali sehari selama setahun penuh. Merinding kan? Tapi ya jelas, kita nggak bisa menjaga kedaulatan laut cuma pakai bakso kan, walaupun pedas. Dan jangan kira ini kapal biasa. Masing-masing kapal dilengkapi meriam 127 mm, itu loh, meriam besar yang sekali dor bisa bikin kapal lawan mikir ulang hidupnya. Lalu ada senjata jarak dekat kaliber 25 mm, torpedo anti kapal selam buat menyapa musuh dari bawah laut, halo, sampai rudal berbasis elektronik yang bisa melacak dan menyerang dengan presisi tinggi. Teknologi mutakhir ini bikin 2 kapal ini bukan cuma sekedar kapal, tapi benar-benar seperti benteng berjalan di atas air. Dan keberadaan mereka bakal sangat penting, karena bukan cuma menjaga keamanan laut, tapi juga menjalankan misi strategis yang sangat vital bagi pertahanan negara. Nah, sekarang coba bayangkan kehidupan di atas kapal-kapal canggih ini. Bukan kayak di film bajak laut yang awak kapalnya cuma sibuk nyanggi dan minum kelapa. Di sini, tiap prajurit harus punya disiplin sekeras baja. Bayangkan, bangun jam 5 pagi, langsung apel di geladak, udara laut masih dingin, tapi mereka sudah pakai seragam lengkap, wajah serius, dan mata tajam kayak sensor rudal yang siap mengunci target. Latihan? Wah, jangan ditanya. Mereka bakal dilatih untuk menembakkan meriam 127 mm dengan presisi tinggi, mengoperasikan sistem radar canggih yang bisa mendeteksi kapal dari ratusan kilometer, sampai berlatih simulasi perang laut penuh, di mana seluruh kru bergerak seperti mesin raksasa yang setiap bagiannya harus sinkron. Dan yang paling menegangkan, mereka juga dilatih untuk menghadapi serangan mendadak di laut terbuka. Jadi, bayangkan, sedang patroli malam, laut gelap, bintang bertebaran, tiba-tiba alarm meraung, dalam hitungan detik seluruh kapal berubah jadi medan perang mini. Awak kapal berlari ke pos masing-masing, layar radar menyala merah, meriam diputar, torpedo disiapkan, jantung mereka berdetak cepat, tapi gerakan mereka tetap tenang dan terukur. Hebatnya lagi, kapal seperti KRI Prabu Siliwangi 321 dan KRI Brawijaya 320 ini punya sistem pertahanan berlapis. Kalau ada rudal musuh meluncur, kapal ini bisa langsung mengaktifkan CIWS, semacam pelindung super yang menembakkan peluru berkecepatan tinggi untuk menghancurkan rudal sebelum sempat menyentuh kapal. Jadi, kalau kalian pernah lihat adegan di film di mana kapal perang mengeluarkan cahaya-cahaya seperti hujan bintang, nah, itu bukan efek CGI, itu realitas latihan mereka. Selain itu, mereka juga punya ruang kendali tempur, Center of Information. Selain itu, mereka juga punya ruang kendali tempur yang di dalamnya penuh dengan layar monitor
peta digital, dan suara radio yang bersahutan non-stop. Di ruangan inilah para perwira memutuskan strategi tempur seperti otak pusat yang mengendalikan seluruh kapal. Dan ya, suhu ruangannya dingin banget, bukan cuma karena AC, tapi juga karena setiap orang di dalam sana harus tetap dingin kepala walau situasi di luar sedang panas membara. Dan jangan lupa, hidup di kapal perang itu gak ada istilah me time. Tempat tidur sempit, ruang makan mungil, dan suara mesin yang gak pernah benar-benar diam. Tapi di sanalah solidaritas para pelaut TNI AL terbentuk. Mereka makan bareng, latihan bareng, dan kalau perlu siap berkorban bareng demi merah putih Indonesia. Nah, sekarang kita masuk ke dunia operasi nyata, saat dua kapal ini nanti benar-benar diterjunkan ke lapangan. Wilayah tengah Indonesia itu bukan sekedar laut biasa, tapi merupakan jalur pelayaran internasional yang setiap harinya dilewati ratusan kapal dagang raksasa. Di antara lalu lintas sibuk itu, potensi ancaman juga selalu mengintai. Penyelundupan, perompakan, hingga infiltrasi kapal asing yang mencoba menguji batas kedaulatan kita. Disinilah KRI Prabu Siliwangi 321 dan KRI Brawijaya 320 akan berperan. Bayangkan, suatu malam gelap tanpa bulan, radar kapal menangkap sinyal mencurigakan, satu kapal tak dikenal bergerak pelan mendekati perairan kita. Dalam sekejap, sirene tanda siaga berbunyi, lampu-lampu dek merah menyala, dan kapal langsung berbelok tajam membelah ombak. Tim siaga tempur bergegas ke posisi masing-masing, meriam 127 mm diputar ke arah target, sementara helikopter pengintai digeladak mulai dipanaskan mesinnya untuk lepas landas. Operasi pengamanan laut ini biasanya berlangsung senyap, tanpa sorotan kamera, tanpa tepuk tangan, hanya suara radio dan perintah pendek yang tegas. Tapi di balik kesunyian itu ada koordinasi tingkat tinggi. Kapal patroli kecil TNI AL ikut mengapit, pesawat intai udara memantau dari atas, dan pusat komando di darat memantau setiap detik pergerakan mereka. Begitu kapal mencurigakan itu diberhentikan, tim khusus naik ke atas kapal menggunakan tali cepat dari helikopter, seperti adegan film aksi, tapi ini nyata. Mereka memeriksa dokumen, muatan, hingga ruang mesin, memastikan tidak ada ancaman tersembunyi. Dan kalau ternyata kapal itu bersih, mereka akan memberi hormat, lalu melepaskannya kembali ke jalur semula. Tapi kalau terbukti melanggar, kapal itu langsung digiring ke pelabuhan militer untuk penyelidikan lebih lanjut. Misi seperti ini bisa berlangsung berjam-jam, bahkan berhari-hari. Dan selama itu kapal harus terus bergerak, sensor menyala 24 jam, awak kapal bergiliran berjaga tanpa henti. Mereka tidak hanya mengandalkan senjata, tapi juga kecerdasan taktis dan ketenangan. Karena satu kesalahan kecil bisa memicu ketegangan diplomatik yang besar. Dan bukan cuma menjaga dari ancaman manusia, kapal-kapal ini juga akan melindungi sumber daya laut Indonesia. Laut kita kaya luar biasa, ikan, terumbu karang, hingga cadangan energi bawah laut. Dan itu semua harus dijaga agar tidak dijarah pihak asing. Jadi, dalam misi tertentu mereka juga ikut mengawal kapal riset nasional dan armada nelayan lokal supaya bisa bekerja dengan aman di wilayah mereka sendiri. Dua kapal gagah ini, KRI Prabu Siliwangi 321 dan KRI Brawijaya 320, bukan hanya disiapkan untuk menjaga wilayah dalam negeri, tapi juga untuk berlayar jauh melintasi samudera dalam misi internasional. Karena ingat, TNI AL bukan hanya penjaga laut, tapi juga duta kehormatan Indonesia di atas air, membawa nama bangsa kemanapun ombak membawa mereka. Dalam misi latihan gabungan, misalnya, mereka akan berlayar ribuan mil untuk bertemu armada negara sahabat, seperti Amerika Serikat, Jepang, Australia, atau bahkan negara-negara Eropa. Bayangkan saat mereka tiba di pelabuhan luar negeri, bendera merah putih berkibar gagah di tiang utama, para pelaut berdiri tegak di geladak, seragam putih berkilau di bawah matahari, dan musik genderang tradisional TNI AL menggelegar menyambut kedatangan mereka. Seketika seluruh mata tertuju. Itu dia kapal perang Indonesia. Lalu latihan dimulai. Formasi tempur laut gabungan. Puluhan kapal dari berbagai negara membentuk barisan rapi di tengah laut biru tua. Sementara helikopter tempur berputar di udara, jet tempur sesekali meraung rendah di atas kepala. Disinilah para pelaut kita menunjukkan kemampuan terbaik mereka, manuver cepat, simulasi serangan, penembakan target laut, dan koordinasi antar kapal dalam kecepatan tinggi. Ini bukan sekedar unjuk gigi, tapi pesan diplomatik. Indonesia siap bekerja sama menjaga keamanan laut dunia, sekaligus siap mempertahankan wilayahnya kapanpun dibutuhkan. Tak hanya itu,
Kedua kapal ini juga akan dipersiapkan untuk misi kemanusiaan internasional. Ketika terjadi bencana alam besar seperti tsunami atau gempa bumi di negara sahabat, kapal perang seringkali yang pertama tiba di lokasi karena mereka membawa peralatan medis lengkap, helikopter, dapur umum, dan tenaga bantuan dalam jumlah besar. Bayangkan, sebuah kapal perang yang sehari-hari membawa senjata mematikan, tiba-tiba berubah menjadi rumah sakit terapung. Awak kapal menurunkan tenda darurat, membagikan makanan, mengangkat korban luka ke ruang medis, dan menyuplai air bersih ke desa-desa pesisir yang hancur. Dan dari dek atas mereka, bendera merah putih berkibar pelan bukan sebagai tanda perang, tapi sebagai tanda harapan dan pertolongan. Citra ini yang seringkali membuat negara lain menghormati kehadiran kapal perang Indonesia, karena mereka bukan hanya simbol kekuatan, tapi juga kemanusiaan. Thanks banget buat yang udah nonton sampai habis. Kalau suka, ya di-like aja. Kalau merasa cocok, langsung subscribe. Dan kalau jempol udah gatal pengen ngetik, antem aja tuh kolom komentar. Mau debat? Boleh. Mau bercanda? Gas! Yang penting sopan.